Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Febria Rike Erliana, Residen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saya saat ini sedang berada di Divisi Psikiatri Geriatri, Stase Rumah Sakit Jiwa Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tayangan mengenai reminiscence terapi atau terapi kenangan. Kemampuan kognitif lansia semakin menurun dengan pertambahan usia dan adanya suatu penyakit. Namun, kita masih bisa meningkatkan kemampuan kognitif dengan cara melatih memori melalui kenangan. Salah satunya adalah dengan reminiscence terapi atau terapi kenangan. Terapi kenangan dapat dilakukan secara intrapersonal atau internal, juga dapat dilakukan secara interpersonal, yaitu dengan pasangan atau kelompok. Reminiscence terapi dapat dilakukan pada orang yang sehat maupun yang mengalami gangguan mental. Terapi kenangan dapat meninjau ingatan, pengalaman, dan pencapaian. Seseorang yang menceritakan masa lalunya, selain mengintrospeksi diri, juga dapat merekonstruksi interpersonal karena dapat saling bertukar pikiran dan mendapatkan masukan dari orang lain. Pada akhirnya, reminiscence terapi dapat meningkatkan fungsi kognitif, interaksi, komunikasi, mood affect yang baik, serta menurunkan resiko depresi dan cemas. Bagaimanakah aplikasinya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Karena ada respon sip ini. Wah, halo. Ya, ini masih cari ya. Makanannya masih dibelikan di pasar. Oh. Nanti ya. Nanti belikan. Nah, sini. Ayo semua sini, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Parto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Masih kenal saya enggak? Sudah jelas dong. Siapa? Yang pertama R toh? Ya. Dokter R kan? Ya. Ya, Dokter Rike. Oke, masih ingat. Iya. Bapak, bagaimana perasaannya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah. Setelah lihat-lihat ini, ya memang rutin lah seperti ini ya. Saya lakukan untuk kegiatan namanya orang sudah tua. Iya, tadi saya ngelihat Bapak main-main sama burung gitu ya. Iya. Seru ya Pak ya, suara kicau burungnya ya Pak ya. Iya. Terus ngelihat ikan-ikan yang berenang, lihat tanaman yang tumbuh subur. Iya, ini bagus semua tanamannya. Ya hijau gitu loh. Iya, udaranya masih seger ya Pak ya. Iya, masih murni. Pak Parto, masih ingat nggak kemarin saya mau ngajak Pak Parto apa? Ngajak kemana? Terapi kenangan atau reminiscence terapi. Oh ya benar. Jadi Pak, terapi kenangan ini tujuannya mempertahankan memori yang ada, kemudian memperbaiki suasana hati dan meningkatkan harga diri Bapak gitu. Pak Parto, terapi kenangan itu sebenarnya banyak macamnya ya Pak ya. Tapi hari ini kita melakukan 3 macam saja. Oh, tiga saja. Jadi yang pertama mengenali peralatan sehari-hari yang kuno, gitu. Yang kedua tebak lagu kenangan, dan yang ketiga melihat foto masa lalu, gitu. Nah
peralatannya sudah saya siapkan di sana, Pak. Oh, sudah? Udah. Iya. Nah, ayo kita ke sana yuk, Pak. Monggo. Ayo. Pak Parto, saya akan menunjukkan barang yang biasa Pak Parto gunakan saat muda dulu. Oh, ya, ya. Ya, Ya. ini akan memancing memori Bapak. Nanti Bapak ceritakan ya ke saya ya, Pak ya. Ya, Ya. ya. Nah, barangnya adalah ini. Loh, bagus. Ya, bagus ini. Pak. Ini apa, Pak, ini, Pak? Ini namanya untuk ngelicin. Namanya kalau dulu orang Jawa setrika. Oh, ya. Setriko kalau bahasa Jawanya setriko. Kalau ini, Pak? Kalau Jawa tapi kayak bahasa Inggris ya, strongking. Bahasa Indonesianya petromak. Gitu, strongking seperti itu. Oke, saya mau tanya, Pak, yang pertama dulu, setrika ini ya, Pak ya. Ya. Cara kerjanya ini gimana sih? Apa bedanya sama setrika yang sekarang? Oh, oke, Gimana, oke. Pak? Ya. Cara kerjanya memang intinya kan untuk melicin kan perlu panas. Nah, cuman kalau ini panasnya dari bara api. Namanya orang itu pakai areng. Begitu. Jadi ini dibuka dulu, caranya buka. Langsung caranya buka ya. Ya. Nah, gini. Gimana, Pak? Ini kan ada jago. Ini harus ke depan dulu. Nah, baru bisa dibuka. Ini kancingannya. Oke. Setelah itu areng yang dari kayu itu ditaruh di sini. Setelah itu Panas ya, Pak ya? panas, makanya harus dilindungi, harus ada ganjelnya dulu. Pakai bisa cowek batu kan lebih kuat ah. Cowek dulu, ganjel, dikasih areng, terus dikasih minyak gas bisa sedikit, diilir. Tapi ngilirnya di sini aja, jangan di dekat meja gitu. Ngilirnya misalkan di sini, ilir sampai kalau sudah dirasa sudah cukup panas, baru ini ditutup. Ditahan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Seperti ini. Wah, bagus. Nah, yang berikutnya alat ini, Pak. Nah, apa ini namanya, Pak? Oh, bagus sekali. Ini namanya strongking kalau orang Jawa, atau petromak biasanya lah, bisa itu sama-sama paham kalau orang. Kalau saya ngertinya petromak, Pak. Iya, Dan bisa. Nah, ini gimana, Pak? Ini cara kerjanya, Pak. Oke. Ini saya perkenalkan, ini namanya kap. Kap atau untuk istilahnya memfokuskan cahaya sehingga nggak ada bayangan ini di bawah. Biar semakin terang juga. Semakin ya, terang, ya, ya. cahayanya ya. Di tengah. Iya. Nah, oke. Nah, ini namanya sarangan kap untuk apinya ini. Ini untuk biar lebih panasnya nggak menyebar kemana-mana. Nggak anginnya tekanan minyak yang mengarah ke lampu ini nggak terganggu dengan suasana udara yang bebas. Nah, ini dibongkar semua sampai dalam. Iya, ini ya umumnya kaos, Dokter. Kaosnya lampu. Ini nanti akan bisa berubah setelah dipanasi dulu. Nah, ini nanti yang akan mengeluarkan sinar. Nah, ya gitu. Nah, ini simpelnya seperti itu. Ini teropong. Nah, gelas. Banyak sekali. Nah, ini untuk menghindari apabila ada serangga-serangga kayak laler nggak bisa langsung ke sini. Nah, ini tempatnya spiritus. Nanti pemanasan itu melalui spiritus, ya, yang nanti kumpulkan di sini, dialirkan ke sini untuk pembakaran lewat yang agak besar ini. Begini ya.
seperti ini. Nah, itu seakan-akan spiritusnya sudah masuk. Nah, ini tuh. Nah, ini langsung aja ditutupkan sekalian biar nggak kena panas kita. Nah, seperti ini. Kita bakar dengan korek jas. Ini buka dulu biar nggak menghalangi. Jas, dah, nyala. Memanasi di samping minyak gas yang di saluran itu, juga dari sisi kaosnya ini juga akan ikut terpanggang. Ya, nah, setelah spiritusnya tinggal sedikit, ya, ini langsung dipompa. Nah, jangan lupa sebelum pompa ini dikontrol dulu, anginnya sudah tertutup enggak. Ini dibuntu dulu, ditutup dulu ke depan, ya, dibuntu depan, baru dipompa. Seret, seret, seret. Ini dibuka secara spontan. Brak. Nutupnya hati-hati, jangan di sini panas. Pucuk sini. Nah, ini biasanya ada cantolannya. Nah, megangnya biar aman gini. Nggak panas ya Pak ya? Nggak anget, nggak panas, nggak mengganggu lah. Dicantolkan. Seperti itu. Wah, seru sekali ya Pak ya hari ini. Saya bisa belajar tentang setrika ini yang masih pakai areng ya Pak pakai ya? Areng ya. Iya, sama strongking atau petromat. Petromat. Nah, saya dulu waktu kecil masih tahu ini semua kok Pak. Sekitar masih TK, SD gitu masih ngelihat kakek nenek saya gitu. Wah, ternyata ya Pak ya, peralatan dari zaman dulu sampai sekarang semakin modern ya Pak ya. Dan Bapak melewati itu semua ya. Iya. Berarti kan ini bukti bahwa Bapak itu juga tangguh juga, bisa melewati masa-masa lalu sampai saat ini. Amin, amin, ya, amin. bisa beradaptasi dengan baik sampai usia tua seperti ini. Wah, keren banget Pak. Wah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan terapi kenangan yang kedua, tebak lagu. Biar kita bisa melihat sambil melihat video, kita pindah ke sebelah sana ya Pak ya. Oke. Ya, mari Pak. Nah, sekarang kita sampai ke sesi yang kedua, tebak lagu kenangan gitu. Jadi, nanti saya akan membacakan sebuah lirik lagu, kemudian saya memberi petunjuk-petunjuk. Bapak coba tebak judul lagunya dan siapa penyanyinya. Nah, kalau sudah tahu nanti kita menyanyi bersama Pak. Terus Bapak boleh loh kalau ada cerita-cerita tentang lagu itu. Ya. Oh ya, sekilas itu ya. Ya, boleh. Nah, ngomong-ngomong Pak, Bapak favoritnya penyanyinya siapa ya? Oh, yang dulu itu. Waktu masa muda dulu. Oh ya, itu ada. Kalau yang perempuan itu Raja Dangdut, Ratu Dangdut itu. Elvi Sukaesih itu. Terus juga siapa? Musmiati, Omai Rama. Ada lagi yang sudah terkenal itu Kus Plus. Iya tuh. Itu banyak, teman ini yang lebih itu. Baik, soal yang pertama, dengarkan liriknya ya Pak Parto. Ya. Genit-genit gadis sekarang, kalau dicubit katanya sayang. Genit-genit gadis sekarang, kalau disenggol katanya cinta. Katanya cinta. Nah, yang menyanyikan lagu ini keluarga Kuswoyo. Oh, Kuswoyo, ya, tahu. Tahun 70-an. Ya. Dan lagu ini juga dinyanyikan Elvi Sukaesih juga, dan dia menjadikannya film juga Pak. Sudah tahu judul lagunya apa? Hampir tahu, hampir tahu. Terus ada liriknya begini juga Pak. Senggol-senggolan, oh senggol-senggolan. Oh ya, tahu itu.
Itu nama judulnya lagunya Cubit-cubitan. Betul sekali. Penyanyinya Pak? Ya? Penyanyinya siapa? Yang itu? Ya. Nama grupnya apa? Oh, Kus Plus itu. Benar sekali Pak. Ayo kita lihat lagunya yuk sambil nyanyi ya Pak ya. Oke. Cubit-cubitan, oh cubit-cubitan, senggol-senggolan, oh senggol-senggolan, genit-genit kami sekarang, kalau dicubit katanya sayang, genit-genit kami sekarang, kalau disenggol katanya cinta. Cubit-cubitan, oh cubit-cubitan, senggol-senggolan, oh senggol-senggolan. Halo, serius sekali Pak. Iya. Bapak punya lagu ini punya cerita tertentu nggak? Yang cubit-cubitan tadi? Iya. Iya. Begini, kan namanya itu mungkin sekitar tahun 70-80 ya. Itu memang untuk masa itu anak-anak yang dimabuk cinta itu lucu. Kadang jalan bersama aja sudah asik ya. Apalagi kadang-kadang diselingi ya dengan gerakan-gerakan yang unik juga ya. Cukup hanya si perempuan nyubit tangannya si laki-laki gitu, pura-pura nggak mau padahal mungkin senang gitu. Seperti itu yang sebagian. Kalau dengar lagu ini tuh lagunya sederhana, mudah dipahami, tapi ngajak bergembira ya Pak ya. Ngajak bergembira ya. Nah, soal yang kedua, liriknya seperti ini Pak. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Tahu deh. Nah, ini penyanyinya ini Raja Dangdut Pak. Filmnya ada banyak. Nama grupnya Soneta. Terus dia punya anak yang juga penyanyi. Oke. Oh ya. Iya, tahu itu saya. Apa Pak? Kalau lagunya ya anak remaja itu biasanya ada kaitan dengan darah muda gitu. Iya benar penyanyinya Pak. Iya, darah muda. Nah. Kalau anunya kan Bang Haji itu. Siapa penyanyinya? Bang Haji Roma Irama. Betul sekali. Ayo nyanyi Pak. Oke, ya. Darah muda, darah para remaja yang selalu merasa gagal walau salah kalah. darah muda. Bapak, apakah punya kesan atau pengalaman tentang lagu ini Pak? Yang darah muda tadi? Iya. Oh, jelas dong. Gimana Pak? Ya kan biasanya di kampung itu kan waktu dulu ya sering ada orang punya hajat itu nanggap dangdut, walaupun bukan Omai Rama, tapi lagu yang dinyanyikan itu darah muda. Wah itu sering bikin heboh. Kadang-kadang joget ngikut gitu aja sudah tawur, gelo. Ya ampun. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang masa remaja itu ya apa tadi ya berapi-api ya, ya? Bergejolak gitu Bergejolak. ya Pak ya. Inginnya kelihatan gagah ya Nah, Pak ya. iya seperti itu. Dan ini ternyata kritikan Rhoma Irama ini masih relevan ya Pak ya sampai sekarang ya. Sampai masih... sekarang. Dampaknya juga gitu. Nah, kalau sudah nyanyi darah muda, alamat sudah, rodok gaduh sudah. Kan jingkrak-jingkrak dengan lagunya juga memotivasi orang lebih aktif. Di sisi lain masa itu memang masa yang nggak apa perbuatannya, yang penting saya itu apa puas, saya merasa yang barangkali yang jagoan dan macam-macam. Tanpa memikirkan dampak dari perilaku yang dia perbuat gitu.
Wah, seru sekali hari ini. Ternyata Bapak bisa mengingat lagu-lagu kenangan, bisa bercerita, dan saya banyak mendapat pesan-pesan kehidupan dari Bapak ya tentang cerita lagu-lagu tersebut. Wah, keren sekali Bapak. Nah, yang sekarang lanjut ketiga adalah kita melihat foto kenangan. Nah, saya mau ambilkan dulu fotonya Bapak. Ini tak dapatnya dari istri Bapak tadi saya ambil. Oh iya. Saya ambil dulu ya Pak ya. Oke, ya, saya tunggu ya. Nah, ini Pak, foto Bapak. Mana Bapak? Yang mana Bapak? Ya ini dong. Oh, yang pakai kacamata hitam. Iya. Bisa cerita Pak, ini ada di mana ini dulu? Oh itu ya kebetulan waktu itu show pertama kali di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Oh, Itu. Nah, sehingga terkadang saya disuruh dikasih kesempatan untuk menyanyi yang dari kursus itu. Nah, ya, di sini saya juga menangkap WMC. Pas ada acara lomba kalau nggak salah itu. Tahun berapa itu Pak? Ya itu sekitar tahun 90 berapa gitu. Tahun 90-an. Ya, 90-an ya. 30 tahun yang lalu ya Pak ya? Ya iya, nggak usah yang tahu. Wah, keren Pak. Dari sini saya jadi tahu tentang Bapak dulu masa mudanya. Ternyata Bapak dulu produktif, berbakat, kemudian banyak yang mengagumi ya Pak ya. Nah, ini bisa jadi bahan cerita buat anak cucu Bapak nanti. Ya, biar bisa memotivasi ya Pak ya. Oke, nah Bapak hari ini ternyata luar biasa. Semua sesi kita lalui dengan baik. Nah, mungkin Bapak punya kesan-kesan setelah kita melewati yang tadi dari yang peralatan, terus kemudian tebak lagu dan melihat foto kenangan ini, apa yang Bapak rasakan? Ya, saya merasa yang pertama jelas saya bangga merasa dihargai sebagai apa yang selama ini saya lakukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dan ini kesempatan yang nggak saya duga sebelumnya. Lebih senang gitu nggak Pak sih? Ya jelas, iya. Jadi tujuan terapi kita hari ini berhasil Pak, untuk meningkatkan suasana hati dan meningkatkan harga diri Bapak. Amin. Terima kasih. Iya, Bapak. Semoga setelah ini Bapak merasa kehidupannya semakin berharga ya Pak. Amin, ya. amin. Dan umur yang diamanahkan oleh Allah ini Bapak jaga sebaik-baik mungkin dengan menjaga kesehatan Bapak. Insya Allah. Menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, begitu ya Pak ya. Pak, mungkin lain waktu kita bisa mencoba terapi ini ya Pak ya. Kan masih ada macam-macam yang lainnya Pak. Atau juga kita coba peralatan, kemudian lagu dan foto yang lain Pak. Saya mau pamit undur diri dulu ya Pak ya. Pesan saya tadi apa Pak? Sehat, semangat, bahagia. Sehat, semangat, bahagia.